Shalom, selamat hari Minggu untuk kita sekalian, selamat beribadah. Entah kita yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini, kita sama-sama menikmati apa yang telah Tuhan kerjakan untuk kita. Sama-sama kita boleh menyanjung Tuhan, boleh menyembah Tuhan, karena semua yang kita nikmati dalam hidup kita semuanya terjadi karena kemurahan Tuhan semata-mata. Semuanya karena apa yang telah dikerjakannya luar biasa untuk kita. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh tersenyum sampai saat ini. Semua karena pekerjaan-Mu yang luar biasa. Oleh karena kemurahan Tuhan, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Sekali lagi kita akan katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Kami sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini Bapak Ibu, menyembah Tuhan, menyanjung Dia, menyenangkan Dia. Katakan, ku sembah Kau Tuhan. Amin, amin. Ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Oleh karena kemurahan-Mu semata-mata Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Yesus, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Amen. Kau ajaib bagi. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu bersama dengan anggota keluarga memuji Tuhan. Katakan, Kau sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Kita mengangkat tangan kita, selamanya Kau ajaib bagi. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tangan kami, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Amin. Hanya Engkau yang layak untuk disembah Tuhan. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah
menyembah Engkau. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Karena kami tahu yang terpenting dalam hidup kami yang harus kami lakukan adalah menyembah Tuhan. Biarlah kami, semua anggota keluarga kami bisa bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Bisa bersama-sama untuk memuji Tuhan dalam keadaan yang sulit sekalipun. Kami akan tetap konsisten untuk menyembah Tuhan. Kami tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa hidup kami telah dijamin oleh Tuhan. Kami yang ada di rumah kami berserta dengan anggota keluarga kami. Kami akan lebih lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami akan lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Kami ingin larut di dalam hadirat Tuhan. Dan kami ingin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami serta syukur kami yang telah kami bawa di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, katakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Oh, sama-sama kita angkat tangan kita untuk menyembah Yesus. Hosana.
bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Lagi-lagi kita memuji Tuhan. Biarkan Dia mendengar suaramu. Hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk. Ini suara-suara kami untukmu. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Amin, amin. Kami nyanyikan Hosana. Hosana, Amin. bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana, Kami nyanyikan Hosana. bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Lagi-lagi katakan, ku nyanyi Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Sembah. Haleluya. Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak. Kau layak disembah. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kami tahu di dalam hidup kami yang terbatas ini, kami bisa mempermuliakan Tuhan. Karena kami menyenangkan hati Tuhan dari kerinduan kami, serta dari ketulusan hidup kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Semua jemaat Tuhan mengangkat tangan, katakan glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Amin. Di dalammu ada kemenangan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory,
diberkati oleh Tuhan, amin. 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 Kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita selalu diberikan kemenangan oleh Tuhan. Dan Yes. hidup kita telah ditebus olehnya, layaklah dia untuk dipuji. Amin. Berikutnya kita akan memuji Tuhan, menyenangkan dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Yes. Apa yang dikerjakan olehnya luar biasa. Amin. Allah sanggup. Haleluya, haleluya. Oh Yesus. Hey. Haleluya. Pernah dilihat mata Dan tak pernah didengar. dan tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Allah Dia. sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Sekarang Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. lebih semangat lagi. Katakan apa yang tak pernah. Haleluya, haleluya. Semua bisa engkau kerjakan Tuhan. Pernah dilihat Dan tak pernah didengar. dan tak pernah didengar telinga, Dan tak pernah. dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya Allah tidak sanggup. berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan Lebih-lebih lagi katakan. selamanya, Allah sanggup. Allah sanggup. tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sekarang. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Hey. Luar biasa. Amin. Kami akan terus memuji Tuhan Yes. setiap waktu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Seberapa yang kita miliki boleh kita berikan untuk Tuhan, untuk pekerjaannya di tempat di mana kita ada. Karena Tuhan selalu memperhitungkan hati yang memberi dengan sukacita, hati yang memberi dengan ikhlas. Bukan seberapa yang engkau punya, namun seberapa tulus engkau memberikan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami miliki, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami, semuanya karena seizin Tuhan. Dan kami tetap bersyukur dan kami menantikan waktu Tuhanlah yang terbaik, waktu Tuhanlah yang paling tepat Tuhan. Kami mau menyanjung Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Kami percaya. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup.
Sekali lagi katakan, bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Kami percaya pada Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang telah terjadi dalam hidup kami. Kami tetap bersyukur Tuhan. Setiap keadaan mendatangkan kebaikan untuk kami, karena telah dirancangkan oleh Tuhan sendiri. Kami boleh ada sampai saat ini. Kami boleh bersyukur sampai saat ini. Semuanya karena Tuhan campur tangan khusus dalam hidup kami. Kami tidak menyesal mengikut Tuhan, namun kami bangga dalam mengiring Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Sama-sama katakan, Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. amin Yesus. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. lewati cobaan. Kami percaya pada Tuhan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu dan kesempatan kami berikan ke hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, izinkan kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti kebenaran-Mu dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Shalom buat kita semua. Sekali lagi shalom buat kita semua. Saat ini tidak bisa melihat senyum Bapak Ibu Saudara, tetapi saya tetap semangat ya. Saya juga berharap Bapak Ibu tetap semangat, amin.
walaupun belum bisa melihat teman-teman seiman kita yang lain ya. Coba katakan kiri kanannya, buat anak, buat istri, buat suami, buat siapa saja yang ada di kiri kanan kita, katakan semangat, Tuhan memberkati. Jangan malu-malu diungkapkan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, semangat, Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan ya. Saat-saat ini kita sedang di dalam sebuah masalah di mana Bapak Ibu Saudara harus tetap stay at home, dan walaupun keluar harus tetap jaga diri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, tentunya hal ini membuat kita nggak nyaman. Hal ini membuat kita nggak damai. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, walaupun kita ada di dalam situasi yang cukup membahayakan, dalam situasi yang cukup membuat kita resah, tapi saya mau katakan iman kita tetap kuat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba katakan kiri kanannya, imanmu tetap kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, imanmu tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya mau di dalam momen-momen seperti ini ya, walaupun kita enggak tatap muka ya, walaupun Bapak Ibu Saudara melihat di channel YouTube atau di Facebook, tetapi saya mau katakan tetaplah berharap kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini saya akan membawa sebuah perenungan singkat buat kita yang bertema hidup dalam pengharapan. Coba kita buka di dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Kita tunggu, ada yang belum. Roma 15 ayat 13. Sekali lagi katakan haleluya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ini adalah sebuah ayat dari perikop penutup ya. Ini adalah kata penutup yang menyimpulkan pokok utama dari ajaran kitab ini. Di mana ajaran tersebut berbicara mengenai iman sebagai dasar pembenaran dan pengharapan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar salah satu dari penekanan tersebut, yaitu tentang pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita bicara mengenai pengharapan, pernahkah Bapak Ibu Saudara berharap kepada seseorang atau berharap kepada sesuatu? Coba tanyakan kepada keluarganya, apakah Anda pernah berharap kepada seseorang? Tentunya pasti pernah Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dalam nama Tuhan, satu kali di kampus kita setiap pelayanan tim kita harus mengirimkan atau harus membuat sebuah video dokumentasi tentang perjalanan tim kita. Jadi di dalam tim ini kami tidak ada yang tahu membuat atau mengedit video ya, karena teman-teman kami pada kreatif. Ya, aplikasi-aplikasi Android mungkin belum terlalu sebanyak sekarang ya. Jadi kami bingung untuk membuat, padahal cuma foto digabung dengan foto terus digabungkan jadi video Bapak Ibu Saudara, tapi kami nggak bisa. Saya sangat berharap besar kepada salah seorang teman saya ya untuk membuatkan kami video. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan ya, saya berharap kepada seseorang yang saya sendiri tahu dia bisa membuat sebuah video. Itu artinya Bapak Ibu Saudara ya, secara umum ketika kita berharap kepada seseorang ya, minimal kita tahu siapa orang yang kita berharap kepadanya ya. Kita kenal siapa orang yang kita berharap kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adalah sebuah kebodohan ketika saya berharap kepada seseorang yang tidak saya kenal. Saya tidak tahu apakah dia bisa membuat video atau tidak ya. Saya tidak tahu apakah dia mungkin tidak pandai di dalam membuat kreativitas ya, tetapi saya berharap kepada dia. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, secara manusiawi kita berharap kepada seseorang.
Hal kecil kalau kita mau mengutang Bapak Ibu Saudara, ya. Hal kecil saja. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti mengutang kepada orang yang tepat, ya. Pasti meminjam uang kepada orang yang tepat. Adakah kita meminjam uang random sembarangan kepada siapa saja? Tidak, ya. Pasti kita tahu minimal kayaknya dari gaya-gayanya dia punya uang ini kita pinjam. Kayaknya dari pekerjaannya menghasilkan cukup banyak uang kita pinjam, ya. Dalam hal semacam itu saja kita harus mengenal orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya. Sebagai manusia tentunya kita berharap kepada orang yang menurut kita kayaknya dia bisa, ya, untuk kita bisa berharap kepadanya, ya. Nah, jadi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya mau bilang pada saat ini Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara bisa berharap kepada Tuhan. Yang pertama, agar saya dan Bapak Ibu Saudara bisa berharap kepada Tuhan, yang pertama adalah mengenal siapa Allah kita, ya. Coba katakan kiri kanannya, mengenal Allah. Ya, sekali lagi katakan mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya, tidak sedikit orang Kristen, ya, tidak sedikit orang Kristen itu tidak berharap kepada Allah. Apa sebabnya? Karena tidak mengenal siapa Allah. Karena tidak tahu apa yang sudah Tuhan perbuat. Bahkan ketika kita tahu saja Tuhan sudah melakukan hal yang luar biasa di dalam hidup kita, kita pun mungkin ya berharap dan tidak berharap lah, begitu ya. Apalagi kalau kita tidak mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya, kita pasti harus mengenal kepada siapa kita berharap, agar kita tidak salah berharap. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, untuk kita bisa mengenal Allah ada beberapa hal yang saya catatkan di sini. Yang pertama adalah mendengar firman Tuhan, ya. Saya buat di sini ada 3M, ya. 3M, ada 3 cara, ya. Yang pertama adalah mendengar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saat ini kita sedang mendengar firman Tuhan, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita di dalam sebuah gedung gereja atau sebuah pertemuan peribadatan, ya, sering sekali kita duduk tapi kita nggak mendengar firman Bapak Ibu Saudara. Kita sibuk dengan HP kita, ya. Pikiran kita sibuk dengan usaha kita nggak dengar firman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya, saya mau katakan, pendengaran akan firman Tuhan membantu kita mengenal Allah. Sama-sama katakan amin. Amin. Kedua, yang saya catatkan, membaca firman. Ini M yang kedua, membaca firman. Sebuah program GSJA, ya. Organisasi GSJA mengeluarkan sebuah program baca firman minimal 2 pasal, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih masih rajin membaca firman? Amin, ya. Sekali lagi masih rajin membaca firman? Amin. Ada yang aminnya amin. Ada yang amin gitu ya, harus amin dong, harus yakin, ya. Tapi bagi yang baca firman, ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam pembacaan firman kita akan semakin mengenal siapa Allah kita. Di dalam kebenaran firman di dalam Alkitab telah tercatat segala sesuatu apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi bangsa Israel, bagi umat pilihan Allah dan bagi orang-orang pada saat itu. Kita akan dibantu untuk mengenal siapa itu Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita nggak pernah baca Alkitab, Bapak Ibu Saudara? Ketika Bapak Ibu Saudara nggak membaca Alkitabnya, Bapak Ibu Saudara mungkin tidak akan mengenal perbuatan-perbuatan Allah kita. Dan bagaimana kita bisa berharap kepada Tuhan sedangkan kita nggak tahu apa yang sudah Tuhan lakukan? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pengenalan akan Tuhan penting agar kita bisa berharap kepada Tuhan. Selanjutnya M yang ketiga, melakukan firman Tuhan. Setelah kita mendengar, membaca, maka kita melakukan firman Tuhan. Maka ketiga ini akan membawa kita pada pengenalan akan Allah, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika kita berharap kepada Tuhan, harapan kita ini tidak sia-sia. Mengapa? Karena kita berharap pada orang, pada suatu pribadi yang sangat kita kenal. Di mana kita menyadari
ketika kita berharap kepada Tuhan, Ia adalah pribadi yang sangat dekat dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada amin? Saya kalau dihitung sahabat saya nggak banyak Bapak Ibu Saudara. Teman banyak tapi sahabat nggak banyak. Biasa kita paling mengenal siapa sahabat kita. Biasa kita paling mengenal orang-orang yang ada di lingkaran dekat kita, ya. Bahkan ada sebuah joke, ya, candaan-candaan tertentu yang hanya saya dan sahabat saya yang tahu. Itu bicara mengenai kedekatan dengan seorang teman. Sehingga ketika suatu waktu saya berharap sesuatu untuk ditolong, ya, saya tidak segan-segan, ya, saya tidak akan ragu-ragu untuk berharap kepada seorang sahabat. Kenapa? Karena saya kenal dia. Karena saya sangat mengenalnya Bapak Ibu Saudara. Sama halnya ketika kita dengan Tuhan. Kita sudah tahu Tuhan mampu melakukan segala perkara yang kita anggap mustahil Bapak Ibu Saudara, ya. Oleh sebab itu kita tetap berharap kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara, ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar saya dan saudara bisa berharap kepada Tuhan? Kalau yang pertama tadi adalah melalui pengenalan akan Tuhan, yang kedua adalah tinggal di dalam Allah. Coba kita perhatikan di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayatnya yang keempat. Kita baca satu ayat saja dari perikop ini. Saya bacakan Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat ini bicara mengenai buah, ya. Ayat ini bicara mengenai sesuatu yang kita hasilkan ketika kita tinggal di dalam Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya. Mengapa saya katakan agar kita bisa berharap kepada Tuhan, salah satunya adalah tinggal di dalam Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya. Bukan hanya sekedar mengenal Tuhan, ya. Bukan hanya sekedar kita tahu siapa Tuhan. Tetapi kita tinggal di dalam. Kenapa harus tinggal di dalam Tuhan? Nah, kalau kita melihat tinggallah, ya, tinggal ini kalau saya bisa melihat, ya, tinggal ini adalah sebuah kata di mana kita diajak untuk menjadi penghuni, bukan pengungsi. Saya tinggal di sebuah rumah. Beda dengan saya menginap. Tapi ini saya tinggal. Artinya Bapak Ibu Saudara, ajakan ini tinggallah, ya, dikatakan tinggallah di dalam aku. Ini bicara mengenai untuk tetap di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, artinya untuk kita bisa berharap kepada Tuhan, kita harus tetap di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan tinggalkan imanmu. Ketika kita berharap kepada Tuhan, kita harus tetap di dalam Tuhan. Coba katakan kiri kanannya, tetap di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, tetap di dalam Tuhan. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara berusaha untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, artinya kita sedang bertahan di dalam Tuhan di tengah badai, ya. Lagu apa itu? Saya lupa judulnya, ya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun, ya. Ada kata sampai kapanpun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, begitu halnya kita berpengharapan kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, saya dan saudara, ya, kita bertahan di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, walaupun mungkin tidak sedikit, ya, tidak sedikit dari kita mungkin atau tidak banyak dari kita, ya, yang mulai resah, yang mulai takut dengan situasi saat ini. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Akhir-akhir ini kita melihat beberapa hari kemarin, ya, kalau tidak salah saya mendengar sebuah kabar, salah satu STT di Jakarta,
Petamburan, 36 mahasiswanya terjangkit virus COVID-19. Tetapi baru saja saya melihat sebuah video ya yang menunjukkan bahwa mereka tetap semangat walaupun mereka terkena virus tersebut. Mereka masih bisa berolahraga, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Ada pengharapan di dalam mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan ya. Semoga saya mau pastikan bahwa kita semua yang ada di rumah ya, yang menonton khotbah pada saat ini, saya mau pastikan kita semua tetap berpengharapan kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ya, tetaplah berharap kepada Tuhan. Harap kepada Tuhan harus dasari atas pengenalan akan Tuhan. Sehingga kita sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Amin ya. Kita berharap di yang tepat. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hari-hari ini Tuhan kami dibuat takut, kami dibuat kaget tentang berita-berita yang ada. Tetapi satu hal yang pasti, kami mau tetap berharap kepada Tuhan. Kami mau tetap menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Tuhan, ajarlah setiap kami Tuhan untuk kami dapat mengenal Engkau. Ajarlah setiap kami untuk kami tetap tinggal di dalam Engkau. Kami bertahan bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa, sudah mengucap syukur. Sama-sama kita. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk hambanya yang telah memberitakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan berdoa untuk bangsa kita, untuk keadaan yang telah terjadi. Berdoa untuk gereja kita. Kalau sampai saat ini kita tidak bisa untuk datang ke gereja kita masing-masing, untuk kita bisa berkumpul bersama, kita semakin rindu dan kita bawa dalam doa, bawa kerinduan kita kepadanya, bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Bersama Tuhan kita bisa melewati hal-hal sulit yang terjadi saat-saat ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku.
surga, kami bagian dari orang-orang Tuhan yang berseru kepadamu di hari ini. Kami semua menyatukan kesepakatan kami, menyatukan kemauan kami di hadapan Tuhan, bahwa tanpa Tuhan segala sesuatu yang ada di hadapan kami akan menghalangi kami. Kami akan gagal, kami akan bersungut-sungut. Tuhan, setiap waktu di dalam hidup kami, setiap momen yang kami lewati Tuhan, kami berdoa untuk hidup kami bawa di hadapan Tuhan. Selalulah bersama kami. Karena ketika kami bersamamu Bapa, hal-hal yang sulit, yang tidak mungkin untuk kami lewati, tidak mungkin untuk kami kerjakan, akan mungkin Tuhan. Karena Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami berdoa untuk dunia Tuhan. Kami berdoa untuk situasi yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kenyamanan kami Tuhan, sebagai warga kerajaan dari surga dan bumi Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya keadaan yang terjadi hari-hari ini Tuhan bisa dihindarkan dari hidup kami Tuhan. Kami dapat melewati semua persoalan yang telah terjadi hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk tim medis yang ada di garis terdepan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka Tuhan. Biarkanlah Tuhan di dalam pelayanan mereka melayani warga, melayani rakyat, melayani kami semua Tuhan. Berikanlah mereka perlindungan Tuhan. Berikanlah mereka kenyamanan Tuhan. Jangan biarkan ketakutan ada di dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih keluarga mereka dijamin keselamatannya oleh Tuhan. Karena mereka mengerjakan sesuatu yang mulia untuk dunia ini Tuhan. Mereka memikirkan banyaknya jiwa-jiwa yang perlu untuk ditolong Tuhan. Namun mereka tersendiri, terbatas. Mereka kadang lengah Tuhan. Di sanalah Tuhan Engkau memperhatikan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terkena penyakit corona Tuhan. Kami berdoa untuk mereka. Jika hari ini Tuhan mereka ada di tempat karantina, mereka ada di dalam ketakutan Tuhan, hiburkan mereka Tuhan. Jaminlah mereka bahwa bilur-bilur Tuhan akan menyembuhkan mereka. Keselamatan akan menjadi bagian di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pimpinan kami, dari Pak Presiden kami, Presiden Jokowi Tuhan. Berikanlah dia hikmat dan kebijaksanaan di dalam mengurus negara yang luas ini. Kami tahu pemimpin kami ini berasal daripada Tuhan. Biarlah Tuhan setiap hari ketika beliau bekerja Tuhan, Engkau menjagai beliau. Dan biarlah setiap kesepakatan yang akan diambil olehnya Tuhan bisa menguntungkan setiap kami warganya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap bawahannya Tuhan boleh mengikuti pemimpinnya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk warga negara Indonesia Tuhan. Biar di dalam keadaan yang sulit ini kami boleh tunduk. Kami bisa menurut Tuhan untuk tidak melawan peraturan. Kami bisa ada di rumah Tuhan. Kami tidak berjalan ke sana kemari, tidak meresahkan warga Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya warga Tuhan bisa ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Dan ketika mereka ada di rumah mereka, cukupkanlah segala yang mereka perlukan Tuhan. Dari obat-obatan Tuhan, dari makanan Tuhan, segala yang mereka perlukan Tuhan, tolonglah mereka Tuhan. Jika hari-hari ini Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang kekurangan akan bahan makanan Tuhan, kirimkanlah orang-orang ke tempat mereka hingga dicukupkan yang mereka perlukan Tuhan. Kami telah beribadah sampai saat ini Tuhan, dan sebentar kami akan berakhir dalam ibadah Tuhan. Namun setiap hari kami rindu Tuhan untuk berbicara khusus dengan Tuhan, bisa mengalami Tuhan, hingga ketika Tuhan ada di dalam hidup kami, ketakutan jauh dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami.
jagai dan lindungi mereka. Damai sejahtera ada bersama dengan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, marilah kita mengucapkan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan kembali. Amin.